Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Salam, lama kita tidak bersua karena dipisahkan oleh corona. Tapi saya percaya, walaupun kita jauh di mata, tapi dekat di hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini ibadah kita pendaratan undo-undo PPG yang kedua. Atas nama GKJW Simomulyo, malam hari ini saya mengajak penjenengan semua, jemaat GKJW Simomulyo, untuk berpartisipasi terlibat dalam mensukseskan hari raya kita ini. Karena undo-undo tanpa penjenengan semua tidak akan mungkin terwujud dengan baik. Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah kita dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 144B ayat yang pertama. Suara Yesus kudengar. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mari kita kembali memuji di dalam pujian Kidung Jemaat 358 ayat yang pertama dan yang ketiga. Berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar, kedamaian bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat.
Mari kita berdoa. Sebelum kita masuk ke dalam firman. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang letih lesu datang kepadamu. Kami mengucapkan terima kasih, walau di tengah-tengah maraknya virus corona yang menakutkan ini, kami bisa bersyukur karena Tuhan masih izinkan kami untuk membangun ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami, Jemaat Simomulyo, walau ibadah dilakukan di rumah kami masing-masing. Sertailah Tuhan ibadah pendaratan unduh-unduh ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan pada malam hari ini, kami pun anak-anak-Mu mau belajar tentang firman-Mu yang tersurat di dalam 1 Tawarekh 29 ayat 10 sampai 19. Kiranya Tuhan datang menyertai kami, menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan Tuhan, layakkanlah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Pakai mulut dan pikiran kami seperti yang Tuhan ingini. Biar firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Firman-Mu bisa kami pahami dan mengakar di relung hati kami masing-masing. Kami pun memohon Tuhan memampukan kami, bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi sebagai pelaku ajaran-ajaran-Mu. Haleluya. Amin. Bacaan pada malam hari ini diambil dari 1 Tawarekh 29 ayat 10 sampai 19. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini
telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatanmu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih-lebih mau melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada malam hari ini, masyurkan nama Tuhan melalui persembahan. Dan nadnya diambil dari ayat yang ke-17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan pada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang percaya, kalau kita mau berbicara masalah persembahan, ini sudah tidak asing lagi. Karena dari balita, kita sudah dilatih untuk membawa persembahan pada waktu kita ibadah. Persembahan yang kita haturkan, janganlah dimaknai sebagai upeti yang dituntut oleh Allah. Dan jangan juga dimaknai sebagai ritual atau rutinitas. Nek ibadah ya kudu mbawa persembahan. Bukan itu saja sebenarnya Bapak Ibu. Mari kita hayati lebih dalam. Mengapa sih kita harus memberikan persembahan? Orang Kristen pasti menjawab, saya bisa memastikan itu. Memberi persembahan adalah ungkapan rasa syukur. Jawaban ini enggak salah. Jawaban ini sangat-sangat benar. Tapi kalau jatuhnya kletik, uang recehan maksudnya. Atau 2000-an, sing wis diuntel-untel pisan. Ungkapan rasa syukur itu dihargai cuma 2000-an. Tapi itu saya persembahkan dengan ikhlas. 2000 gak ikhlas ya kebajet Bapak Ibu. Karena kita sudah diberi begitu besar berkat oleh Tuhan. Kita tidak bisa menghitungnya kok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita tidak akan mampu bersyukur mendalam bila kita tidak bisa merasakan besarnya berkat Tuhan yang tercurah pada diri kita. Lah kalau kita tidak bisa merasakan besarnya berkat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita, isine urip mun ngresulo. Sambatan.
Kurang ae. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini dimunculkan satu tokoh, Raja Daud, yang memberikan persembahan untuk pembangunan bait Allah begitu besar dan dilakukan dengan ikhlas. 3.000 talenta emas dan 7.000 talenta perak itu sangat besar. Menurut kamus Wikipedia, 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram. Bayangkan, begitu banyaknya. Jadi persembahan Daud itu totalnya ada 102 ton emas dan 230 ton perak. Sangat luar biasa. Sekarang yang menjadi pergumulan kita, mengapa Daud bisa ikhlas memberikan hartanya sendiri? Hartanya sendiri itu Bapak Ibu. Begitu besar untuk pembangunan bait suci. Padahal yang membangun bukan Daud, tapi Salomo. Berarti di sini ia tidak peduli siapapun yang membangun, ia tidak berniat untuk mencari nama. Karena dari awal Daud pun mempunyai kerinduan untuk membangun bait suci. Pertanyaan saya, iman yang bagaimana yang dimiliki Daud ini? Rasa syukur sebesar apa yang dia punya? Sehingga ia tidak ragu-ragu mempersembahkan hartanya begitu banyak dan penuh keikhlasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang kita baca, kedewasaan iman yang dimiliki Daud sungguh luar biasa. Ia meyakini kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan yang ia miliki itu semuanya kepunyaan Tuhan. Jadi harta yang ia miliki itu juga milik Tuhan. Ada lagi peristiwa ini yang perlu digarisbawahi. Tindakan Daud mampu menginspirasi rakyatnya. Sehingga mereka pun menyatakan kerelaan untuk turut menyumbang dengan sukarela. Tidak semua orang loh Bapak Ibu bisa mempengaruhi seperti itu. Dan itu tidak mudah. Dan pada pendaratan unduk-unduk PPG malam hari ini, di tengah-tengah maraknya COVID-19,
tokoh Daud dimunculkan dengan natsnya 1 Taware 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tokoh ini muncul untuk menguji hati. Seberapa besar iman untuk memahami berkat Tuhan yang tercurah. Firman ini menguji hati. Seberapa besar syukur kita pada Tuhan. Dan firman ini menguji hati. Seberapa besar cinta kita pada pembangunan rumah Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya ungkapan rasa syukur Daud yang besar ini, yang besar dan mendalam ini cukup beralasan. Karena Allah memberi keselamatan yang kekal. Saya ulangi lagi. Karena Allah memberi keselamatan yang kekal. Ketulusan, kerelaan yang dimiliki Daud hasil dari pengalaman hidup Daud bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara milik Tuhan, mari kita belajar. Masyurkan nama Tuhan melalui persembahan. Walaupun dalam situasi seperti ini, janganlah putus harapan. Lihatlah pemeliharaan Tuhan. Burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat ini ada di Matius 6. Bacaan ini maksudnya ada di Matius 6, 26. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebentar lagi tanggal 5 Juli, gereja kita, GKJW Jemaat Simomulyo, akan mengadakan kegiatan unduh-unduh. Inilah momen yang disediakan gereja untuk mewadahi semangat dan ucapan syukur warga jemaat dalam menghaturkan persembahan pada Tuhan. Semoga persembahan yang akan kita haturkan pada momen unduh-unduh PPG 2020 didasari oleh sikap hati yang benar, yang bersukacita dan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita
renungkan firman Tuhan ini. Mari kita saat teduh sebentar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita respon firman Tuhan dengan kita mengaturkan persembahan. Dan persembahan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 393 ayat yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa, kita naikkan syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau mengetahui bagaimana rasanya mengalami ketakutan dan kecemasan. Tolong kami untuk berpikir tenang dan mampukan kami untuk menyadari bahwa kecemasan, ketakutan, dan susah hati tidak membuat keadaan lebih baik. Tolong kami untuk percaya sepenuhnya bahwa Tuhan tidak akan menegakkan kami. Tuhan, kami pun melakukan perlindungan diri dalam batas kemampuan kami. Namun selebihnya, keselamatan kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami pun menyerahkan para pelayan-Mu yang ada di gereja Simomulyo. Baik itu Bapak Pendeta Puspo Garjito, para majelis, para pamong, komisi, pegawai gereja. Tolong Tuhan, Tuhan perlengkapi kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan beri kesehatan kami. Biar kami tetap setia melayani-Mu, walau dalam situasi yang kurang kondusif ini. Tuhan, kami pun menyerahkan semua warga jemaat ke pangkuan-Mu. Semua warga jemaat yang ada di GKJW Simomulyo ini. Tolong Tuhan, sembunyikan kami di gepak sayap-Mu, supaya kami bisa berlindung dan terhindar dari mara bahaya. Tolong kami Tuhan, bila mana warga Simo ada yang sakit, Tuhan datang, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Dan bila mana ada yang mengalami pergumulan, Tuhan beri solusinya. Yang mengalami kemerosotan ekonomi, Tuhan berikan kecukupan. Kami pun berdoa untuk persembahan yang sudah kami haturkan. Terimalah Tuhan.
Berkatilah ungkapan syukur kami ini. Untuk persembahan unduh-unduh yang akan kami haturkan nanti, tanggal 5 Juli. Kiranya Tuhan memampukan kami membawa persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus, kami pun menyerahkan bangsa dan negara ini. Dengan rendah hati, kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan bangsa kami. Sirnakanlah virus corona dari dunia ini. Dan pulihkanlah perekonomian negeri ini. Tuhan, berikanlah kekuatan, ketabahan, kebijaksanaan, kesehatan para pemimpin-pemimpin negeri ini. Dalam nama-Mu yang agung, kami letakkan pengharapan kami. Dalam nama-Mu yang maha bijak, Kau ajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita memuji kembali dari pujian Kidung Jemaat 362. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Untuk mengakhiri ibadah ini, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan kita, saat ini kiranya menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Sebentar lagi
akan ada penjelasan teknis dari panitia undo-undo, dari panitia pelaksana undo-undo PPG, atau tata cara mengikuti lelang pada ibadah perayaan undo-undo. Demikian penjelasannya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kita akan mengadakan undo-undo PPG yang akan kita laksanakan tanggal 5 Juli nanti. Tentang teknis dan cara-cara di undo-undo PPG nanti yang akan berlangsung. Di sebelah kiri saya hadir Pak Petrus selaku panitia PPG. Marilah kita tanyakan kepada Pak Petrus bagaimana teknis-teknis undo-undo PPG yang akan berlangsung nanti. Bapak Petrus, Ya, kami perlu bertanya tentang teknis-teknis yang akan diadakan oleh panitia undo-undo PPG nanti. Mohon Pak Petrus untuk menjelaskan teknis apa sajakah yang diadakan oleh panitia nanti. ya, Pak Bismo, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara, warga jemaat Simomulyo yang kami kasih, salam patunggilan. Salam Patunggilan. Nah, pada saat ini kami panitia akan menjelaskan tentang cara atau teknis yang akan dilakukan di dalam rangka Hari Raya Undo-Undo PPG. Yang pertama, Bapak Ibu, di dalam rangka mendukung kegiatan aktivitas pembangunan gereja kita Simomulyo, panitia sudah memiliki konsep rencana di dalam rangka kita akan memberikan persembahan. Yang pertama yang dilakukan adalah seperti biasanya Pak Wismo, Amplop. yaitu amplop. Itu semua masing-masing warga akan mendapatkan amplop persembahan. Dan hari Minggu tanggal 5 Juli itu akan ibadahnya serentak. Serentak dan dilakukan jam 8 sampai jam 9. Jam 9 Ya, ibadahnya. ya. Iya. Setelah itu untuk lelangnya Lelangnya itu mulai jam 10 sampai jam 12. 10 sampai jam 12. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah amplop persembahan untuk setiap warga jemaat. Yeah. Lalu yang kedua dari panitia adalah dengan menjual natura secara bebas. Ya, jadi bagaimana caranya? Warga jemaat hanya bisa mengirimkan pesan ya melalui WhatsApp. Ya, yaitu dari jam 10 sampai jam 12 tadi. Sampai jam 12. Nah, terus kemudian siapapun yang menawar, berapapun membeli, ya itu langsung dikirim pesannya melalui WhatsApp tadi dan panitia sudah siap untuk menerima. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah dengan cara lelang tertutup. Lelang tertutup. Ya, Pak Wismo. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lelang tertutup ini dengan cara Bapak Ibu akan mengikuti lelang tertutup, yaitu tertutup itu berarti tidak ada yang tahu. Rahasia. Berapapun Bapak Ibu menawarnya, ya sudah itu masukkan dalam amplop. Tetapi karena ini melalui WA, jadi Bapak Ibu bisa menuliskan nama. Nah ini seperti ini, nama, blog, lalu harga penawaran, dan cara nomor natura keberapa. Nah itu ya. Lalu yang berikutnya, setelah Bapak Ibu menawar, menulis, lalu kirim melalui WhatsApp. Batasannya adalah contoh gini. Kalau Bapak Ibu menawar natura 1, berapapun yang akan Bapak Ibu tawar. Tulis. Nah, yang menentukan siapa? Nanti pada saat Bapak Ibu menawar dan dikirim, lalu siapapun yang penawaran tertinggi, dia akan mendapatkan naturanya, pemenangnya. Ya, pemenangnya.
Tetapi apabila terjadi penawaran yang sama, nggih, maka waktu yang tercepat yang lebih dulu masuk yang dulu masuk itu yang akan mendapatkan natura itu. pemenang nggih. Ya, dan batasan waktu Nggih, waktunya menawar itu jam 10 sampai Sampai- jam 12. sampai jam 12. Kalau Nah. di atas lebih Nah. jam 12. Apabila lebih dari jam 12, maka panitia akan mengabaikan, Dinyatakan gugur maksudnya, Pak. dinyatakan gugur, Pak. Oh, nggih, Ya. nggih, nggih. Jadi itu teknis cara untuk menawar dengan cara lelang tertutup. Melalui WhatsApp tadi, Ya, tetap melalui kirim pesan lewat lewat WhatsApp. WhatsApp. Nggih, Begitu, Pak Rismo, untuk Nggih. dari cara-cara itu. Nah, lalu bagaimana warga jemaat bisa mengikuti semuanya? Warga jemaat akan diberikan iber-iber. diberikan Nah, iber-iber. Nggih. Diberikan iber-iber seperti ini. Nggih, Nah, monggo nanti akan silahkan saja Bapak Ibu membaca secara detail dan mari kita ikuti Hari Raya Persembahan ini dengan baik. Warga jemaat bisa mempersiapkan diri bagaimana mempersembahkan, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. nggih. Kalau saya boleh bertanya begini, Pak Ya. Petrus. Ya, silakan Pak Wismo. Misalkan ini ada warga yang ingin mempersembahkan natura. Ya. Ini dalam bentuk mungkin yang tidak mudah basi Ya. atau mempersembahkan masakan. Ya. Bagaimana warga ini menyerahkan dan kapan? Kira-kira Pak Petrus, monggo. Oh ya, terima kasih Pak Wismo. Nggih, Dan terima kasih juga warga jemaat, berarti warga jemaat ikut ambil bagian di dalam partisipasi, ikut serta di dalam Hari Raya Persembahan. nggih, Nah, apabila ada warga jemaat yang ingin dan memiliki kerinduan untuk mempersembahkan iya, naturanya, apabila natura itu berupa sembako, berupa sembako, maka minta tolong warga jemaat untuk mengirimkan sembakonya itu, mengirimkan Naturanya. sembakonya, nggih, naturanya itu di tanggal 27 malam. 27 malam. Ya, Nggih, batasannya jam 7, jam 8 masih boleh. nggih, Ya, pokoknya sore itu tanggal 27 malam. malam. Panitia nggih. siap Itu untuk menerima. batas penerimaannya. Nah, itu yang tidak mudah basi. Tidak mudah basi. Nah, tapi kalau apabila warga jemaat juga ada yang mempersembahkan berupa makanan, nah, mohon maaf ini, Nggih. makanan itu kan Makanan makanan masakan. sudah matang, Nggih, masakan, dan masakan. itu mudah basi. Nggih, Nah, maka warga jemaat bisa mengirimkan natura itu di hari Minggu tanggal 5 Juli nggih. jam 10. Jam 10. Jam 10. Ditunggu jam 10. Ya, ditunggu jam 10. Nggih, Supaya apa? Pada saat itu lelang berjalan, nggih. penjualan bebas berjalan. Nah, Bapak Ibu bisa mengirimkan ke panitia dan panitia nanti akan menyampaikan natura itu kepada warga semuanya. Nggih, nggih. Ya, itu Begini. Pak Wismo. Ya, Berarti ini Pak Petrus nggih. Berarti natura dari blok 1 sampai 9 dan natura sumbangan dari warga, ya, berarti itu kita jual bebas. Ngaten Ya. nggih maksudnya intinya. betul, betul. Nggih. betul. Cuma yang tidak mudah basi dikirim tanggal 27, Ya, yang berupa masakan yang mudah basi dikirim jam 10 tanggal 5 Juli. Ya. Nggih, itu nggih. Matur nuwun Pak Ya. Petrus. Dan itu apakah ah. kira-kira nanti di saat tanggal 5 Juli itu panitia juga mengundang ketua blok 1 sampai 9? pasti, Oh, pasti. pasti. Jadi kami panitia mohon berkenan para Bapak Ibu ketua blok pada hari Minggu tanggal 5 Juli mohon berkenan hadir di gereja ya, karena hanya 9 blok Nggih, Pak. 9 Jadi blok. mohon berkenan untuk 9 blok hadir dan ikut serta di dalam Nggih. pelaksanaan verifikasi atau artinya menghitung Menghitung. atau bahkan mungkin kalau ada panitia ada Warga. kesulitan dan Nggih. sebagainya, kami langsung bisa berkonsultasi dengan ketua blok. Oh, ngaten nggih. Jadi harapan kami panitia untuk Bapak Ibu ketua blok berkenan hadir di hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020 di gereja.
Nggih. Itu Ya, itu. jam berapa kira-kira hadirnya? Yang pasti aja, Pak. Ya, kalau ketua blok hadir di jam 10. Jam 10 nggih. Ya, jam 10. Nggih. Nah, kalau ada natura yang tadi, Nggih, yang nah dibawa itu dibawa masakan. tadi sekalian dibawa, Nggih. diserahkan ke panitia. Oh, Jam 10 sampai jam nggih, 12 nggih. mungkin sudah selesai penghitungan dan sebagainya dan penerimaan informasi tadi Nggih. Pak Bismo. Kira-kira seperti itu. Nggih. Kalau misalkan Pak Ketua Blok tidak bisa, apakah bisa diwakilkan, Pak Petrus? Sangat bisa Pak. Nggih. Jadi apabila ketua blok tidak bisa hadir karena halangan, tidak Nggih. sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, Nggih. maka pengurus blok atau yang mewakili blok itu boleh-boleh saja. Ngoten nggih. Boleh-boleh saja. Boleh diwakilkan. Boleh, Nggih. boleh. Nggih. Terus saya bertanya lagi, Pak, Ya, tentang amplop persembahan dari warga. Ya. Itu kan nantinya tentunya setelah warga mengisi persembahan. Ya. Kemanakah warga mengumpulkan, Pak? oh ya, betul Pak Bismo. Iya, iya. Jadi persembahan yang sudah disiapkan, dipersembahkan oleh warga, Nggih. itu dikumpulkan jadi satu di Nggih. masing-masing blok. Di masing-masing blok. Nggih. Nah, Pengurus blok ya, atau pengurus ketua blok. atau ketua blok, Nggih. nanti pengurus blok atau ketua blok yang akan menyerahkan kepada panitia. Panitia. Nah, Nggih. kapan batasannya? Ya, boleh saat itu, Nggih. boleh telepon dulu dengan panitia. Nggih. Nah, jadi kita janjian begitu ya, supaya Nggih. nanti pada saat dia setor, menyerahkan persembahan Nggih. itu bisa langsung dicatat. Nggih. Itu Pak Bismo Nggih. kira-kira. Kalau saya boleh tanya lagi, Pak, Boleh, begini, Pak. boleh, ya. Untuk pembayaran lelang bebas, jual bebas atau lelang tertutup, Ya. apakah panitia memberikan jeda waktu untuk pembayarannya dan membayar kemana? Bisa Pak Bismo. Nggih. Jadi kalau ada warga yang pada saat tanggal 5 itu belum siap, Nggih, betul. boleh. Boleh. Itu jeda waktunya, Nggih. nah itu istilahnya pembayaran Pembayaran tunda. tunda, ya, gitu Nggih. ya. 1 bulan Pak. Oh, 1 bulan 1 dikasih bulan. waktu bulan. Ya, Nggih. 1 bulan sampai akhir Juni. Juni. Oh, Akhir nggih. Juni ya. Nggih. Jadi silahkan nanti berhubungan langsung dengan panitia, Oh, nggih. memberitahukan ini tunda. Nggih. Oh, saya Senin atau Selasa atau di hari-hari itu panitia siap untuk menerimanya. Nggih. Boleh masih bertanya lagi, Pak? Boleh, boleh Pak Wismo. Nggih, monggo. Gini, Pak Petrus. Kalau misalkan nggih, kalau misalkan ini. Ya. Istilahnya blok persembahan dari blok tadi kan 1 sampai 9. Ya. Ini contohnya di situ kok ada sate, misalkan nggih. Berarti persembahan sate itu kan cuma satu biji saja, satu natura yang dijual tadi. Satu natura. Nggih. Kalau misalkan ada warga yang menghendaki, loh sudah laku padahal saya kepingin membeli, bagaimana Pak ini Pak caranya Pak? Ya, kalau ingin membeli, nah Nggih, gitu ya. nggih. Jadi cara supaya menyampaikannya, kalau batasan waktunya sudah habis, Nggih. kita kan hanya 9 natura Pak. Nggih. Gitu ya. 9 natura itu blok 1 sampai Nggih. blok 9. Lalu apabila warga ingin memberikan persembahan melalui membeli natura Nggih. dan naturanya sudah terjual, Nggih. ya berarti dia harus bisa pesan. Bisa pesan Bisa lewat pesan, lewat panitia. lewat panitia. Lewat panitia. Dengan harga Dengan harga ya nanti tetap panitia. tetap panitia yang menentukan. Oh, gitu Jadi nggih. panitia yang menentukan. Oh, ya. nggih, nggih, nggih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Wismo. Masih ada lagi? Nggih. Saya rasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi di sini jelas sekali bahwa bila mana ada natura satu macam natura yang sudah kita terdahului sehingga tidak kuman, Bapak Ibu bisa memesan natura yang sama melalui panitia yang ada. Jadi nanti tentunya harganya tetap sama dengan natura yang sudah ada tadi, begitu. Kalau boleh Pak Petrus, Ya. tentunya harapannya kira-kira untuk PPG ini untuk apa sih? Oh ya Pak Wismo. Kalau kita lihat ya, gereja kita kan sudah luar biasa ya. Nggih, Sudah megah dan sebagainya. Tapi perlu perbaikan-perbaikan. nggih, Contoh, mengecat gedung gereja. nggih. Kemudian juga mengecat Rumah Kapanditan. rumah kapanditan. Oh, nggih, Ya nggih, Pak Wismo ya. Jadi warga jemaat kita ajak untuk ambil bagian di dalam Nggih. pelayanan kegiatan aktivitas yang gereja.
Saya kira itu Nggih. Pak Yesus. Oh, nggih. Ya, Terima kasih dengan Sama-sama. rencana-rencana gereja kita. Tentunya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, unduh-unduh PPG yang akan kita laksanakan tanggal 5 Juli nanti, marilah kita saya mengajak warga jemaat Simomulyo untuk ikut ambil bagian, karena gereja ini adalah milik panjenengan semua. Rumah Kapanditan adalah milik panjenengan semua. Kalau milik panjenengan ini memerlukan perbaikan, tentunya saya percaya bahwa panjenengan pasti ikut ambil bagian di dalamnya. Itu. Ya. Demikian Pak Petrus, saya Ya, terima kasih terima kasih. untuk Ya, wacana-wacana yang sudah diberikan sehingga warga bisa memahami tentang teknis-teknis yang akan diadakan nanti, yaitu unduh-unduh PPG tanggal 5 Juli nanti. Demikian, mudah-mudahan unduh-unduh PPG ini bisa berjalan dengan lancar dan Tuhan Yesus memberkati kepanitiaan yang ada. Matur nuwun, Gusti berkahi. berkahi. Matur Matur nuwun. nuwun. Tadi